Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Masyarakat Padang Lawas Utara gelar aksi tolak RUU haluan ideologi Pancasila. Medan zona merah, Pemko gencar lakukan razia masker. Konservasi Aek Nauli Simalungun kehadiran 1 ekor bayi rusa sambar. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa menggelar aksi penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Menyikapi isu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dari pemuda, mahasiswa, dan masyarakat menggelar aksi penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut. Aksi ditandai dengan pembubuhan tanda tangan petisi penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di atas spanduk sepanjang 20 meter di depan gedung kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara di Jalan Sisingamangaraja lingkungan 1 Kelurahan Pasar Gunung Tua. Dalam spanduk tersebut bertuliskan petisi masyarakat Tapanuli bagian selatan menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. Harga mati sekali Pancasila tetap Pancasila. Kita dari elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Tabaksel, terkhusus masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan ini mengatakan dengan tegas bahwa kita menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ya, Pak. Jadi petisi ini dibuat satu hari atau beberapa hari nih? Kita buat 1 minggu, Pak. Selain itu, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang berasal dari Partai Bulan Bintang ikut menandatangani petisi yang berisi penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Soal rancangan undang-undang HIP ini kan lagi marak di Nusantara kita ini. Sesungguhnya perbedaan-perbedaan pendapat itu menurut kami juga sangat wajar dan memang terjadi multi tafsir ya soal bagaimana rancangan undang-undang HIP ini ya. Tentunya kalau kami, saya atas nama Samsul Bahari Daulay sebagai Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang di DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, dan tentunya tidak setuju lah kalau memang RUU ini seperti yang ditafsirkan oleh banyak orang. Aksi ini akan digelar sampai hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 mendatang. Dan warga tampak antusias membubuhkan tanda tangan di atas spanduk, mulai dari tukang becak, pengendara yang melintas, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu pemirsa, 3 jam terombang-ambing di tengah lautan akibat mengalami kerusakan mesin, puluhan wisatawan dievakuasi tim SAR Sibolga. Dalam kejadian ini seluruh penumpang selamat meski sempat dicekam ketakutan akibat dihantam gelombang tinggi. Inilah detik-detik seluruh wisatawan yang berjumlah 93 orang yang berlibur di Kepulauan Kalimantung, Tapanuli Tengah dievakuasi oleh tim SAR Sibolga dari atas kapal motor Doa Pama yang terombang-ambing di tengah laut, tepatnya di kawasan perairan Pulau Mursala selama 3 jam lamanya akibat mengalami kerusakan mesin. Penumpang selanjutnya dibawa kapal KM Nakula milik Pos SAR Sibolga menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara Sarudik, Tapanuli Tengah.
Salah seorang wisatawan yang dievakuasi mengatakan, semula mereka berangkat dari salah satu tangkahan di kota Sibolga dalam keadaan normal menuju Pulau Kalimatung, yang jarak tempuhnya sekitar 3 jam dari kota Sibolga. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mesin kapal KM Doa Pama mengalami kerusakan dan tidak bisa lagi beroperasi, meski sempat diperbaiki oleh ABK kapal. Menuju arah Kalimantung, rencana untuk berwisata sama kawan-kawan dari persepak bolaan. Begitu perjalanan kurang lebih 1,5 jam, tiba-tiba mesin kapal mati. Jadi sebagian anak-anak dan perempuan, ada yang kami langsung ke Pulau Putri melihat cuaca sudah mulai gelap. Udah begitu orang itu sampai kurang lebih 1 jam, ombak pun mulai datang, angin kencang, ombak pun udah membesar. Sebagian perempuan pun yang tinggal udah panik gitu. Jadi merasa panik gitu, kayak mana lagi. Kami minta bantuan dari darat. Ternyata orang yang membantu pembuka cincin yang menjemput kami nggak bisa sampai ke tengah. Sementara itu, tim Pos SAR Sibolga menjelaskan, seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat meski sudah diterjang ombak dan angin kencang. Para korban kemudian dicek kesehatannya sebelum diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Upayakan dan membuahkan hasil semua bisa kita evakuasi dengan selamat sampai ke TPN Sibolga dan telah kita serahkan kepada keluarga. Himbauan kepada masyarakat karena memang saat ini cuaca ekstrem dan ada warning dari BMKG, apalagi hari ini ya, bulan cincin. Jadi kita himbau kepada masyarakat supaya selalu ya mempertimbangkan cuaca ataupun warning dari BMKG sehingga tidak adalah yang melaut. Kemudian untuk safety ya perlu kalau itu menggunakan safety life jacket misalnya atau alat-alat apung dan juga GPS karena tadi satu kendala kita menentukan posisi kapal ini di kapal KM Doa Puma ini tidak ada GPS. Selain itu, untuk menyelamatkan anak-anak dan para wanita yang ikut serta dalam rombongan itu, mereka meminta pertolongan kepada sebuah kapal tempel yang kebetulan melintas di lokasi kejadian untuk dibawa ke pulau terdekat. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Kepolisian Resort Tapanuli Selatan bersama Yonif C pelopor Satbrimob Polda Sumatera Utara Sipirok mengadakan penyemprotan disinfektan skala besar di sejumlah titik wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara. Penyemprotan disinfektan dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74. Kepolisian Resort Tapanuli Selatan bersama Yonif C pelopor Satbrimob Polda Sumatera Utara Sipirok mengadakan penyemprotan disinfektan skala besar di sejumlah titik wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara. Penyemprotan dilakukan di sepanjang jalan protokol daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sejauh 10 km yang diawali dari halaman kantor Bupati Padang Lawas Utara dengan menggunakan mobil water cannon dan ditambah dari peralatan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Kegiatan penyemprotan disinfektan ini juga merupakan sebagai langkah pihak kepolisian untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran wabah virus corona. Dan salah satu kegiatan persiapan menuju new normal khususnya di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Kita dari Dinas Kepolisian yang bekerjasama dengan dari Polres Tapanuli Selatan, kemudian dari Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dan dari pemerintahan Kabupaten Paluta. Hari ini kita melaksanakan penyemprotan disinfektan untuk mencegah COVID-19. Dan ini juga adalah salah satu kegiatan kita dari Dinas Kepolisian, yaitu untuk menyambut Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020. Selain itu, di saat melakukan penyemprotan disinfektan di sepanjang jalan, petugas dari kepolisian juga menyampaikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan penyebaran virus corona. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, masuk zona merah penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara, pemerintah kota Medan gencar lakukan razia masker di sejumlah titik keramaian. Namun sangat disayangkan masih banyak warga yang belum taat menggunakan masker. Petugas gabungan dari Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Medan, melakukan razia masker di Jalan Setiabudi, Simpang Dr. Mansur Medan, Sumatera Utara, Senin siang. Razia masker ini gencar dilakukan Pemkot Medan setiap harinya di sejumlah titik-titik keramaian seperti persimpangan lampu merah, pasar, maupun mal. Saat ini Kota Medan sendiri menjadi zona merah penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara dengan angka pasien positif COVID-19 tertinggi. Meskipun sudah gencar dilakukan, masih banyak warga yang terjaring razia masker. Padahal sebelumnya Pemkot Medan sudah menerbitkan Perwal nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan. Sebanyak 93 orang terjaring dalam razia ini. Bagi para pelanggar yang terjaring dilakukan penahanan KTP dan bagi yang tidak membawa KTP diberikan tindakan fisik berupa hukuman push up. Kegiatan kita untuk mengantisipasi COVID-19, razia masker di Simpang Setiabudi, Sepiatul. Nah, ini razianya petugasnya gabungan Bang? Ya, gabungan. Nah, gabungan dari mana aja Bang? Dari Kecamatan Medan Baru, Medan Polonia, Sunggal, Medan Sunggal. Razia masker ini akan terus digelar setiap harinya. Selain razia masker, Pemkot Medan juga gencar menggelar pemeriksaan rapid test dan swab test guna mencegah dini penyebaran COVID-19 di masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pasca ditemukannya satu desa menjadi klaster penyebaran virus corona di Kabupaten Simalungun, tim gugus tugas percepatan penanganan virus corona Kabupaten Simalungun hingga saat ini masih terus melakukan tracing dan rapid test terhadap warga sekitar desa. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayah ini. Hari keempat sejak ditemukannya sejumlah warga desa yang terpapar virus corona, hingga saat ini TGPP Kabupaten Simalungun telah mengisolasi 51 warganya di 2 rumah sakit, yakni RSUD Perdagangan Kecamatan Bandar dan RS Darurat COVID-19 Batu 20 Kecamatan Pane. Dari ke-51 warga yang diisolasi di 2 RS rujukan milik pemerintah Kabupaten Simalungun ini, sebanyak 33 warga diantaranya telah positif terpapar virus corona berdasarkan hasil tes swab. Hingga kini jumlah kasus COVID-19 terus meningkat. Lydia Saragi, Koordinator Pencegahan TGPP Kabupaten Simalungun mengungkapkan, selain melakukan tracking dan rapid test, pihaknya juga mengambil langkah cepat untuk memutus penyebaran virus di desa ini dengan mengisolasi penduduk daerah hingga beberapa waktu ke depan. Selama isolasi mandiri, sejumlah warga maupun pendatang tidak diperkenankan masuk maupun keluar dari wilayah desa. Pemerintah Kabupaten Simalungun akan mendirikan dapur umum guna menyuplai kebutuhan makanan bagi warga selama pelaksanaan isolasi mandiri di desa ini. Khususnya Nagori Tanjung Mataram sampai saat ini sudah dilakukan 51 orang yang dilakukan pemeriksaan rapid test reaktif. Dari 51 orang pemeriksaan rapid test reaktif sampai pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan hasil swab 33 orang pasien positif swab dari Tanjung Mataram. Dari yang 50 orang itu Bu, apakah sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit atau bagaimana? Sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit di Kabupaten Simalungun. Di rumah sakit mana aja Bu? Di rumah sakit Perdagangan dan di rumah sakit darurat COVID-19. Upaya yang dilakukan oleh TGPP Simalungun untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di daerah itu apa-apa saja sampai sekarang yang dilakukan Bu? Sesuai arahan daripada Ketua Gugus Pencegahan dan Penanganan COVID-19, kita sudah melakukan tracing ke Huta 2 Tanjung Hataran dan sampai saat ini masih melakukan tracing berupa pemeriksaan rapid test dan melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan COVID-19. Dan ini mungkin nanti akan berlanjut sampai kita tidak menemukan kembali
yang terpapar dengan COVID-19 di Tanjung Hataran. Sebelumnya, tim gugus percepatan penanganan corona wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar rapid test massal kepada seluruh penduduk desa Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan. Rapid test massal dan penyemprotan disinfektan di areal pemukiman warga ini dilakukan setelah sebanyak 17 warga yang bermukim di wilayah ini positif tertular virus corona berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Evarin TV. Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara memulangkan 32 pekerja PT Waskita Karya setelah menjalani 14 hari karantina kesehatan COVID-19. Sebanyak 32 pekerja PT Waskita Karya ini menjalani karantina kesehatan COVID-19 di Gedung Training Center Kota Tebing Tinggi sejak 8 Juni 2020 lalu. Setelah dipantau selama 14 hari, akhirnya seluruh pekerja asal Lampung tersebut dikembalikan kepada pihak PT Waskita Karya untuk dipekerjakan di proyek pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Parapat. Sebelumnya, 32 pekerja tersebut dijemput tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi di kantor PT Waskita Karya karena tidak melaporkan diri dan melakukan isolasi mandiri saat tiba di Kota Tebing Tinggi. Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Nanang Fitria Aulia mengatakan, karantina terhadap para pekerja yang berasal dari luar provinsi sudah sesuai dengan prosedur penanganan COVID-19. Nanang mengimbau seluruh pekerja yang telah menjalani karantina agar tetap mematuhi prosedur kesehatan saat berada di lingkungan pekerja, seperti tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Perlu kami sampaikan di sini, ini adalah satu protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan tentang bagaimana protokol-protokol kesehatan dalam penanganan pencegahan COVID-19 yang ada. Bagi pendatang-pendatang yang notabene dari luar provinsi, ini wajib kita lakukan karantina selama lebih kurang 14 hari sambil kita memantau kesehatan-kesehatan yang ada. Yang terjadi selama 14 hari? 14 hari mereka dipantau oleh petugas kesehatan kita setiap hari dengan melakukan kegiatan, ada olahraga dan yang lain sebagainya untuk mereka kita ajari untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Berarti sudah layak untuk bekerja orang ini, Pak? Ya, sampai hari ini mereka layak untuk bekerja, cuman kami sampaikan tadi, dalam bekerja nanti tetaplah melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang ada, jangan abaikan yang ini. Project Manager Jalan Tol Tebing Tinggi Parapat mengatakan, ke-32 pekerja yang telah selesai melaksanakan masa karantina akan langsung kembali bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan. Ia juga mengatakan pekerjanya akan selalu mematuhi setiap protokol kesehatan dari gugus tugas COVID-19 Tebing Tinggi. Ya, mudah-mudahan ke depan untuk pencegahan COVID-19 ini agar kita lebih baik lah Pak paling Pak. Jadi kita ada yang diingetin dari Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, kita diingetin juga. Dan akan berkoordinasi lebih lanjut lagi untuk ke depannya. Gugus tugas berharap ke depannya siapapun yang hadir ke Kota Tebing Tinggi harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan gugus tugas penanganan percepatan COVID-19. Alex Garinggeng melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo mengunjungi Desa Tangguh COVID-19 Kutapago di Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Selain itu juga memberikan bantuan sembako serta melakukan cek ruangan isolasi. Sementara untuk mewujudkan ketahanan pangan, Forkopimda Karo melakukan penanaman jagung.
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo melakukan kunjungan ke Desa Tangguh Peduli COVID-19 di Desa Simolap, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Hal ini dilakukan untuk melihat langsung rumah isolasi mandiri bagi masyarakat memiliki riwayat pelaku perjalanan dari tempat sebelumnya. Kegiatan ini untuk mengajak masyarakat lebih peduli akan bahaya maupun dampak akibat COVID-19 yang timbul sejak beberapa bulan terakhir. Kemudian seluruh Forkompimda Karo melakukan cek ruang isolasi dan kemudian dilanjutkan pembagian sembako kepada masyarakat. Bupati Karo mengapresiasi kepada warga desa Simolap untuk pembuatan ruang isolasi mandiri ini. Mengingat belakangan ini Kabupaten Karo masuk dalam zona merah, sangat membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Kami dari Forkopimda Kabupaten Karo, bersama kami ada Bapak Dandin, Bapak Rizal, ada Bapak Kapolres, Pak Stinus, dan Ibu Triani, Ketua DPRD, sama dari Kejaksaan, datang ke Desa Simolap, Kecamatan Tiga Binanga untuk meninjau dan melihat, dan sekaligus nanam jagung untuk tanam pangan. Bagaimana persiapannya, karena informasi yang kami dapat, desa ini salah satu desa paguh, desa kokoh, sekuat untuk pandemi COVID-19 ini. Selain itu, untuk menjaga ketahanan pangan dalam menghadapi pandemi COVID-19, acara dilanjutkan dengan penanaman bibit jagung di lahan yang sudah disediakan. Penanaman ini untuk memastikan persiapan stok bahan makanan dalam menghadapi COVID-19 dengan keadaan aman dan nyaman. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tetap menerapkan physical distancing, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarena TV. Pemirsa, Pusat Penelitian Rusa KLHK Aiknauli kehadiran seekor bayi rusa setelah sang induk melahirkan. Kelahiran bayi rusa tersebut menambah populasi rusa Samba di Pusat Konservasi KLHK Aiknauli yang saat ini berjumlah 5 ekor. Proses kelahiran bayi rusa terjadi di Pusat Penelitian Rusa di kawasan lahan hutan konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aiknauli Simalungun, Sumatera Utara yang disaksikan para penjaga dan peneliti. Sekitar 1 jam berjuang, akhirnya bayi rusa lahir dengan selamat. Dengan kelahiran bayi rusa ini, jumlah rusa yang ada di penangkaran Aiknauli kini berjumlah 5 ekor, yang awalnya berjumlah 4 ekor. Menurut Pratiara Lamin, Kepala Balai Litbang Aiknauli, konservasi rusa tersebut telah ada sejak 2019 lalu dan di tahun ini jumlahnya bertambah dengan kelahiran bayi rusa jenis sambar yang sebelumnya didatangkan dari Aceh. Dengan adanya konservasi ini ke depan diharapkan mampu mempertahankan dan menambah populasi rusa sambar yang tiap tahun semakin langka. Riset rusa di Aiknauli sudah kita mulai dari 2019 awal. Syukur di 2020 Juni ini riset tersebut berkembang dan ada kelahiran baru dari 4 ekor rusa yang kita punya di sini gitu. Ini jam 9 pagi rusa baru kita melahirkan gitu kan. Tujuan kita riset ini adalah untuk pengembangan penelitian rusa ke depannya, agar bagaimana agar rusa ini berkembang terus dan beberapa galur keturunannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu kan. Karena habitat sudah sangat sempit, harus ada perlakuan terhadap rusa tersebut agar tetap lestari, dan kita harapkan ke depannya dengan berkembangnya riset tentang rusa ini di keturunan kedua atau ketiga bisa kita manfaatkan di masyarakat gitu kan, bisa menjadi kebutuhan memenuhi kebutuhan daging kita ke depannya gitu. Selain untuk penelitian dan pengembangbiakan, konservasi rusa sambar ini kedepannya juga diharapkan menambah spot objek wisata baru bagi pengunjung yang datang ke kawasan hutan konservasi Aiknauli sebagai bagian dari wisata hiking forest yang saat ini tengah dipromosikan. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Ebit Masdar melaporkan.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.